Nomor 13 tahun 2016, paten itu terdiri dari paten dan paten sederhana. Itu 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Transmart dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami Transmart, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, kali ini kita membahas tentang paten ya. Nah, yang kita bahas adalah terkait apa sih beda antara paten dengan paten sederhana. Ya, jadi kalau dulu sebelum undang-undang yang terbaru ya, nomor 13 tahun 2016 tentang paten, itu disebut paten biasa dan paten sederhana. Nah, sekarang dengan undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten itu terdiri dari paten dan paten sederhana. Lalu apa bedanya? Ya, bedanya adalah terletak dari invensi yang ingin diklaim. Kalau paten ya itu perlindungan terhadap invensi yang baru, memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan di industri. Ya, jadi invensinya memiliki langkah inventif. Tentu invensinya adalah berkaitan di bidang teknologi ya. Sedangkan paten sederhana yaitu perlindungan terhadap setiap invensi baru atau pengembangan dari invensi yang sudah ada sebelumnya ya, dan dapat diterapkan di industri. Nah, biasanya paten sederhana itu adalah paten produk ya, atau paten alat. Jadi pengembangan dari alat sebelumnya yang tidak hanya memiliki ciri teknis gitu ya, tapi juga memiliki fungsi teknis ya dari yang ada sebelumnya ya. Jadi invensinya itu memiliki fungsi teknis dengan pengembangan yang ada sekarang. Nah, bisa jadi karena komponennya ya, konfigurasinya gitu ya, ataupun konstruksinya, sehingga invensi yang sekarang, pengembangan dari yang sebelumnya itu jauh lebih efektif dan efisien ya dibandingkan dengan penemuan sebelumnya. Itu paten sederhana. Selanjutnya perbedaannya adalah diklaim. Kalau paten bisa diklaim mandirinya lebih dari satu klaim mandiri ya, sedangkan paten sederhana itu hanya boleh satu klaim mandiri ya. Klaim mandiri itu adalah klaim invensinya ya, klaim yang terkait apa yang ingin kita lindungi, penemuan invensi kita di bidang teknologinya ya. Nah, untuk paten perlindungannya itu 20 tahun, sedangkan paten sederhana perlindungannya 10 tahun. Keduanya tidak bisa diperpanjang. Jadi kalau misalnya sudah habis masa perlindungannya ya, paten tersebut sudah tidak mendapatkan perlindungan lagi, artinya sudah menjadi public domain ya. Public domain artinya siapa saja boleh menggunakan paten tersebut ya. Nah, terkait proses dan biaya ya, tentu ini juga berbeda. Jadi setiap pengajuan permohonan perlindungan paten dan paten sederhana itu dikenakan biaya penerimaan negara bukan pajak, atau disingkat dengan PNBP, untuk kita mendaftarkan paten atau paten sederhana kita ya. Nah, ini bisa dicek di dgip.co.id. Di situ ada tarif PNBP-nya. Paten biayanya lebih besar dibandingkan dengan paten sederhana ya. Kemudian untuk lama prosesnya ya, tentu paten lebih lama dibandingkan dengan paten sederhana ya. Jadi kalau untuk proses ya, pengalaman kami untuk paten sederhana itu paling cepat di 1 tahun,
paling lama di 3 tahun. Kalau paten itu paling cepat di 3 tahun, paling lama di 5 tahun ya. Semoga di tahun ini akan lebih cepat lagi karena DJKI sedang melakukan proses untuk percepatan pemeriksaan terhadap paten maupun paten sederhana yang masuk pendaftarannya. Oh ya, satu lagi ya, yang paling penting itu juga adalah di deskripsi paten atau deskripsi paten sederhananya, karena itu adalah dokumen teknis ya yang wajib dilampirkan ketika kita mengajukan permohonan paten. Nah, di situ akan berisi tentang informasi uraian ya terkait hal-hal yang ingin kita mohonkan perlindungan paten atau paten sederhananya. Jadi dalam menyusun deskripsi paten atau deskripsi paten sederhana harus diperhatikan bahasanya ya, bahasa hukum, bahasa teknisnya, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, IED-nya, karena itu akan sangat mempengaruhi pemeriksaan substantif terhadap permohonan paten atau paten sederhana yang kita ajukan. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.